Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Muhlisin dan ibu-ibu guru dari IGRA ya, Ikatan Guru Rodatul Aflah, karena sudah berkenan hadir di siang ini. Jadi hari ini kami dari tim Universitas Telkom, di sini ada Pak Suparwoto, kemudian nanti akan menyusul lagi Pak Heri, dan juga kami dibantu oleh mahasiswa kami, yaitu adalah Alif dan Nadira. Siang ini kita mau mengadakan review buku, Bu, yang insya Allah akan kami cetak. Jadi memang sebelum buku ini kita cetak, kita meminta Mau meminta masukan dari Bu Guru, kira-kira ada yang perlu kami tambahkan tidak? Nah ini untuk pembuatan buku ini ada 5 orang anggota dalam tim kami. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada Pak Su, ada Pak Heri, ada Alif, ada Nadira, dan saya sendiri adalah Rika. Jadi rencananya kami ingin membuat buku yang berjudul Pelatihan Manajemen Aktivitas Sekolah Berbasis ICT untuk IGRA, seperti itu. Oke, saya izin untuk share bukunya. Apakah sudah terlihat jelas di layar? Jelas ya? Oke, jadi ini rencananya bukunya, Bu. Judulnya Pelatihan Manajemen Aktivitas Sekolah Berbasis ICT. Sebentar ini. Oke. Nah, ini cover bukunya mungkin nanti akan menyesuaikan, Bu. Jadi ini cover sementara. Kita juga akan konsultasi ke percetakannya, apakah cover seperti ini bisa atau tidak. Nah, kurang lebih. Nah, ini saya pamit, Bu, minjem fotonya. Ini saya dapat foto ini dari Bu Ina. Ya. Betul ya, ini foto teman-teman IGRA ya? Ya. Jika nanti ada foto yang ya, Bu mungkin Ina dapat dari saya. Iya, betul. Barangkali nanti ada foto yang lebih jelas atau atau yang resolusinya lebih bagus, boleh Bu dikirim ke saya nanti supaya nanti bisa saya ganti. Ya. Takutnya nanti pas cetak mungkin dari percetakannya minta alternatif foto yang lain, jadi kita bisa memberikan. Gitu. Ya, nanti dipersiapkan. Enggak, Bu. Nah, ini adalah kurang lebih daftar isinya. Jadi di sini ada secara garis besar isinya adalah kita mau menjelaskan mengenai Google Classroom. Kemudian kita juga mau menjelaskan tentang Google Meet, Bu. Jadi di Google Classroom itu sebenarnya banyak fitur-fitur yang biasa kita gunakan untuk perkuliahan online. Dan karena masa pandemik ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk belajar online. Ibu, mohon sebentar, saya mohon izin ya. Mohon maaf, ada interupsi, Bu. Tiba-tiba anak-anak main di kamar sini semua. Oke, jadi di sini ada Google Classroom. Di sini nanti di dalamnya ada definisi, kemudian fitur-fitur yang digunakan, dari mulai membuat kelas sampai menginvite, bagaimana kita caranya menginvite mahasiswa atau menginvite murid di sini. Atau mungkin Ibu mau menggunakan Google Classroom untuk media rapat juga bisa, Bu. Nah, di Google Classroom itu juga sebenarnya salah satu fiturnya ada Google Meet. Dan Google Meet itu sebenarnya aplikasi yang biasa digunakan untuk rapat online. Mungkin Ibu pernah mendengar ada juga Zoom. Kalau dulu kita biasa pakai Skype, sekarang kita punya Zoom, kita punya Google Meet, tapi di sini yang akan kami jelaskan Google Meet. Jadi memang
Di sini yang kita jelaskan adalah semua aplikasi yang menggunakan atau berbasis Google. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga share mengenai cara menggunakan Google Drive. Jadi untuk file-file besar yang mungkin tidak bisa disimpan di handphone atau di-share, itu biasanya kita punya penyimpanan sementara itu di Google Drive. Di sini juga ada tata caranya membuat Google Drive. Kemudian kita juga punya Google Form. Biasanya kalau kita merapat itu supaya tahu berapa jumlah orang akan hadir, biasanya kita memberikan link pada calon peserta rapat, siapa saja yang hadir, nanti secara otomatis akan bisa berbentuk dalam bentuknya itu Excel. Jadi tanpa kita harus menginputkan manual siapa pesertanya, itu nanti Google akan langsung otomatis membuat dalam bentuk Excel. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, ini sampai saat ini ada 61 halaman, Bu. Karena memang yang membuat besar itu banyak tampilan-tampilan gambar di sini. Nah, ini mohon izin, ini yang awal ini kita menceritakan mengenai IGRA. Barangkali nanti Ibu ada sejarah yang lebih lengkap, boleh nanti dikirim ke saya. IGRA, kemudian nah ini, jadi memang semangatnya pembuatan buku ini adalah karena sekarang dalam era COVID atau pandemik, mau tidak mau itu baik sekolah dari mulai tingkat yang paling bawah itu adalah yang paling dasar adalah PAUD, pendidikan anak usia dini, sampai universitas itu disarankan menggunakan media online. Nah, kemarin itu beberapa dari PAUD itu tidak terlalu maksimal menggunakan media online. Dan karena kemarin saya juga baca dari artikel bahwa Pak Nadiem Makarim dia menginformasikan sekolah itu akan mungkin bukanya tahun depan ya, Bu. Jadi mau tidak mau kita sangat membutuhkan ini, cara menyelenggarakan sekolah berbasis online. Nah, saya tadi berpikir bahwa mungkin lebih enak kalau penjelasannya berbentuk tabel seperti ini, Bu. Jadi tahap-tahapannya itu di sebelah kiri adalah gambarnya, sebelah kanan adalah penjelasannya. Jadi di sini step by step penggunaan Google Classroom dari mulai membuat kelas, kemudian sign up atau daftar ke aplikasi ini. Lebih enak sih apabila kita sudah punya akun Gmail-nya. Jadi kalau kita punya akun Gmail, ini akan terintegrasi semuanya, baik Google Classroom, Google Meet, maupun juga Google Drive. Oke, jadi saya buat seperti ini. Tapi mangga Bu, nanti kita juga akan konsultasi pada tim percetakan apakah jika seperti ini tulisan yang kecil-kecil ini bisa terbaca. Kalau ternyata di percetakan bilang terlalu kecil atau tidak terbaca, mungkin kita akan ubah lagi layoutnya. Tapi sementara kami membuat bentuknya seperti ini. Tapi nanti kita juga minta saran dari ibu guru mana yang lebih mudah untuk dibaca. Oke, kemudian di Google Classroom pun juga ada cara penilaian, Bu. Jadi nanti ketika Ibu memberikan tugas atau memberikan PR untuk siswanya, ini sudah ada otomatis cara melakukan penilaian di Google Classroom tanpa kita harus manual lagi. Kemudian apabila Ibu punya kelas nih, biasanya kalau satu kelas, satu guru, ini kita bisa membuat satu kelas beberapa guru. Jadi di sini juga bisa kita tandem dengan guru yang lain untuk membuka Google Classroom. Nah, setelah Google Classroom, ini adalah Google Meet, Bu. Jadi cara kita membuat meeting online menggunakan Google Meet. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, detailnya, tahap-tahapannya, dari mulai daftar, kemudian membuka rapat, sampai memulai rapat, seperti itu, ada tampilannya. Atau juga kita mau menyelenggarakan rapat, kita sebagai orang yang mengundang, kita bisa memberikan link pada audiensnya. Ya, seperti itu. Ini, jadi kita menambahkan orang.
Oke, kemudian ada sini juga. Nah, ini cara mengundang orang kalau di Google Meet itu ada dua, bisa men-share link-nya, bisa juga secara manual memasukkan alamat emailnya satu persatu. Seperti itu, ini ada Google Meet dan fitur-fitur lainnya. Jadi saya tidak akan membahas di sini detailnya, tapi di buku ini sudah kita cantumkan caranya. Contohnya kita mau ngobrol nih, chat, itu juga bisa. Ini tampilannya. Sampai pada setting mungkin videonya, kita mau bikin menu videonya mau resolusinya seperti apa. Biasanya semakin tinggi resolusinya, semakin tinggi semakin tinggi beban kilobyte-nya. Nah, ya Bu, bisa dengar suara saya Bu? Alif, suara saya kedengar nggak Alif? Kedengaran Bu? Kedengaran Bu? Pak Su, suara saya kedengaran? Kedengaran jelas. Oke. Ibu bisa dengar suara saya Bu? Oh, ininya nge-lag ya, kayaknya internetnya ya. Iya, nge-freeze itu Bu gambarnya. Iya ya. Bu Mukhlisin bisa dengar suara saya, Bu? Saya lanjutkan ya. Jadi sebenarnya Google Meet ini tidak hanya bisa digunakan di laptop, tapi juga bisa digunakan di perangkat mobile, baik Android maupun iOS. Meskipun ketika kita bandingkan antara perangkat menggunakan di laptop dengan menggunakan di handphone gitu atau seluler, itu sebenarnya ada keterbatasan. Namun di sini juga sudah kami jelaskan tampilan-tampilannya dan fungsi-fungsinya apabila kita mau menggunakan di perangkat handphone. Nah, ini ada Google Meet. Kemudian yang selanjutnya adalah Google Drive. Ini biasanya buat kita-kita yang senang menyimpan file besar tapi tidak mau membebani kapasitas laptop ataupun kapasitas handphone, biasa kita menyimpannya di cloud. Nah, ini adalah ada Google Drive di sini. Jadi ada Google Drive di sini. Ini adalah tampilan utamanya. Sebenarnya ketika kita sudah di website kita sudah login ke akun Google, itu biasanya ada di sebelah kiri foto kita ada aplikasi yang bisa kita pilih. Salah satunya ada Google Drive. Jadi kalau kita sudah sign in Google di device, itu kita bisa otomatis login langsung. Tapi di sini kami juga menjelaskan tata caranya apabila Bapak Ibu belum punya akun Gmail dan ingin login secara manual. Nah, ini sudah kami jelaskan. Kemudian inilah tampilannya, step by step per stepnya atau langkah-langkahnya dari mulai login sampai tata cara penggunaannya. Seperti itu. Oke, nah di sini juga sudah dijelaskan juga caranya kalau kita mau share pekerjaan kita. Suaranya hilang. Hilang? Sekarang sudah ada, Bu? Sekarang sudah ada, Bu? Koneksinya mungkin agak putus-putus ya. Iya, ada Pak Heri ya di sini ya? Pak Heri? Oh, Koneksi siapa? Koneksi saya? Enggak, Ibu jelas. Oh, saya jelas? Ya. Dari teman-teman Igranya mungkin ya? Dari Bu Guru mungkin koneksinya. Agak nge-lag ya. Jelas Pak. Suara Pak Heri juga jelas. Iya, kayaknya dari Bu Gurunya ya. Nggak apa-apa, nanti percakapannya saya rekam kok. Nanti saya share aja videonya. Ya. Oke. Pak Heri mau melanjutkan, Pak Heri? Mungkin nambahin aja Bu, jadi
biar nggak keputus dengan penjelasan Ibu. Ya. Tadi Bu Rika sudah menjelaskan mengenai fungsi dasarnya dari Google Drive itu untuk tempat penyimpanan file sama. Nah, yang menjadi tambahan manfaat daripada Google Drive ini, kita bisa melakukan kerja bersama, berkolaborasi dengan menggunakan file yang sama. Nah, di sini memang dalam tempat ini di laporan ini memang agak berat kalau semuanya dimasukkan, tapi setidaknya dasar-dasarnya ketika kita sudah bisa menyimpan file di Drive ya, di Google Drive, itu kita bisa sharing dengan teman yang lain. Ya, di sini dijelaskan bagaimana kita mengundang teman kita untuk bisa mengakses file yang ada di Google Drive. Nah, keuntungannya apa? Jadi setelah kita bisa sharing filenya, teman kita itu bisa mendownload atau bisa mengunduh file tersebut untuk digunakan oleh yang bersangkutan. Tapi yang menariknya lagi adalah kita bisa mengerjakan file itu secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya kita bikin laporan nih berdua, bertiga, bikin satu laporan yang sama. Nah, kita bisa melakukan pembuatan laporan itu di Google, ya. Nah, di sana sebetulnya di laporan tidak sampai mendalam cerita tentang aplikasi-aplikasinya. Pada dasarnya selain dari Google Drive-nya sendiri, itu ada Office-nya di sana. Ya, jadi ada Google untuk semacam Microsoft Word-nya, kemudian Excel-nya, PowerPoint-nya itu juga ada di Google. Sehingga ketika filenya sudah masuk di sana, itu bisa langsung dibuka. Contohnya misalnya yang dicontohkan di sini, saya contohkan itu MS Word misalnya ya. Satu file MS Word dibuka di Google, kemudian bisa kita edit. Ya, kita bisa mengedit secara otomatis, tidak perlu di-save, karena setiap perubahan itu sudah pasti secara rutin di-save oleh si Google apps-nya, aplikasi Google-nya. Nah, teman kita pun ketika mereka mengakses, itu mereka bisa mengedit ya apapun yang ada di file tersebut, dan nanti akan kita bisa men-trace, kita bisa melacak sebetulnya perubahan apa yang dilakukan oleh teman kita. Nah, itu di sebelah kanannya, setiap kali kita melakukan perubahan, menghapus, menambahkan, melakukan perubahan format, itu di sebelah kanannya akan ada catatannya. Sehingga ketika kita sebagai pemilik file ingin tahu apa ada perubahan yang dilakukan oleh teman kita, itu kita bisa lihat historinya ada di sebelah kanan. Gitu. Nah, ini mungkin keunggulan utama. Nah, dalam kesempatan ini di laporan memang tidak dijelaskan karena sangat panjang ya, bagaimana menjalankan Word-nya, Excel-nya, tapi pada dasarnya mirip seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan sejenisnya. Hanya dijalankannya online. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan di laptopnya tidak ada Microsoft Word pun, selama bisa berselancar di internet menggunakan browser, ya bisa masuk ke Google Drive atau ke Gmail Bapak Ibu, pada dasarnya bisa melakukan pengeditan file. Nah, mungkin itu keunggulannya dari bagian Google Drive yang dijelaskan di sini. Mungkin itu tambahannya, Bu Rika. Makasih. Oke. Mangga Pak Heri, boleh bantu saya lanjutkan aja nih Google Form, Pak? Oh. Mangga, Pak. Nah, yang ini yang terakhir ya, Bu, ya, Ya, kalau nggak Google salah Form. ya, yang Google Form. Nah, Google Form ini juga bagian dari fasilitas yang diberikan Google untuk bisa menangkap informasi ya dari pihak lain, dari pihak luar. Nah, yang paling gampang sebetulnya memahaminya seperti kita menyebarkan kuesioner. Ya, ketika kita menyebarkan kuesioner, kita membuat daftar pertanyaannya, kemudian mereka akan mengisi. Ya, kita berikan daftar pertanyaannya, mereka mengisi. Nah, itu kita lakukan di Google Form. Ya, secara online kita lakukan di Google Form. Kita membuatkan daftar pertanyaannya. Nah, daftar pertanyaannya juga bisa macam-macam. Ya, bisa berbentuk essay, bisa berbentuk pilihan ganda dan lain-lain. Nah, kemudian setelah selesai, linknya itu kita berikan ke pihak lain. Nah, nanti pihak lain bisa mengakses form tersebut dan mengisi. Nah, setelah mengisi, disubmit, itu akan tersimpan semuanya. Ya, dalam bentuk nanti formatnya format Excel.
Nah, ini di sini dijelaskan tahap demi tahapnya, tapi mungkin tidak saya jelaskan tahap demi tahap, tapi intinya isinya adalah itu. Nah, ini juga biasanya juga bisa digunakan untuk melakukan proses ujian. Ya, Bapak Ibu, pengisian seperti kuis misalnya atau ujian. Nah, kalau di RA mungkin karena siswa-siswanya masih kecil-kecil, mungkin mereka tidak ujian ya Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya misalnya Bapak Ibu atau ini kalau di RA mungkin ibu-ibu ya, mohon maaf. Ada bapaknya nggak? Biasanya misalnya kalau ingin mendapatkan pendapat dari para orang tua, kita ingin tahu misalnya kesan orang tua atau masukan dari orang tua, kita bisa bikin tuh di Google Form, ya, pertanyaan-pertanyaannya apa saja, apakah itu bentuknya pilihan ganda kah atau benar BS gitu ya, ya tidak misalnya, atau bisa berbentuk essay, ya. Nah, itu setelah dibuat pertanyaan demi pertanyaan, kemudian tinggal disubmit. Nanti setelah disubmit, itu akan ada linknya. Linknya ini yang akan di-share. Bapak Ibu bisa share lewat WA atau lewat email. Nah, nanti para orang tua bisa mengisi di situ. Nah, kira-kira seperti itu mungkin Bapak Ibu berkaitan dengan Google Form ya, Bu Rika ya. Ya. Udah masuk WA mah bisa. Ya. Dari Ibu Guru dari IGRA mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin kurang banyak nih Bu, mungkin gitu, Mangga. Kurang banyak. Kurang banyak. Ini baru 61 halaman Bu, mungkin aduh saya pengennya 100, Mangga Bu. Suaranya Bu, kadang ada, tadi hilang. Iya, hilang ya. Tapi nanti direkam kok Bu. Jadi Ibu bisa tonton review ulang nanti. Betul. Ya. Kebetulan nih saya rekam dari awal sampai akhir, nanti akan saya share ke Ibu videonya, jadi bisa di-review. Iya. Nah, ini saya scroll Atau ada sampai masukan mungkin dari ibu-ibu? kurang banyak Pak halamannya katanya. Oh. Enggak Bu, jadi di sini di kita ada Google Classroom, ada Google Meet, kemudian ada Google Form, dan ada Google Drive. Keempat ini adalah aplikasi yang memang ada di Google dan biasa kita gunakan ketika sehari-hari sih sebenarnya, tapi terutama saat masa pandemik seperti ini, intensitas penggunanya malah tambah sering, Bu. Jadi, tapi mohon maaf, mungkin kita bukan jualan Google nih Bu ya, kita betul. bukan dari Google. Cuman kebetulan memang yang paling mudah ya belajarnya itu memang dari Google. Itu aja sih Bu. Jadi kita kayak salesnya Google. Ini kita tidak disponsori oleh Google ya Bu ya. Tidak ada sponsor ini. Kebetulan memang ini aplikasi yang paling mudah digunakan dan semua orang rasanya punya akun Gmail ya Pak Heri. Ya, umum, memang umum. Sangat umum sekali. Pak Su, monggo Pak Su, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Su? Ini prinsipnya sebetulnya kan itu salah satu cara praktis Bu ya. Jadi cara satu praktis untuk bisa kita gunakan ya, terutama yang terasa sekali adalah saat-saat kita harus tetap aktif, tapi kita dibatasi harus ada di suatu tempat tersendiri gitu aja. Jadi dengan cara ini ya tentunya ini akan tidak ada atau meminimalis waktu yang hilang supaya segala aktivitas baik di kelas ataupun pertemuan-pertemuan dapat kita lakukan. Dan terutama tadi yang menarik sekali adalah ya tadi yang disampaikan Pak Heri tadi, karena di IGRA ini kan mungkin masih kecil-kecil, sehingga untuk keperluan komunikasi dengan para orang tua, dengan sekolah sendiri. Atau saya nggak tahu, mungkin kalau teman-teman siswa-siswa TK-nya ternyata sudah diberikan tugas ICT, Pak. Luar biasa. Aja yang nggak tahu. Kalau saya tidak salah, IGRA ini kan sebagian besar anggotanya adalah kepala sekolah ya Bu Guru ya, betul tidak ya? Ikatan Guru RA ini sebagian besar anggotanya kepala sekolah ya, atau pengurus sekolah ya, betul nggak Bu? Dan itu sifatnya nasional kan ya Bu ya? IGRA ini, kalau ini IGRA yang di Bojong Soang kalau saya tidak salah Pak. Kabupaten Bandung. Kalau gitu memang sangat bisa kepakai sebetulnya. Betul, karena sebenarnya mitra sasar kita ini kebanyakan adalah guru, Pak Guru yang memang berada di kepengurusan sekolah. Seperti itu. Jadi banyak sekali peluang yang bisa digunakan lah dengan ini. Mungkin ibu-ibu masih ingat pernah dengan saya pelatihan
detail you. Datang nggak ya Ibu-Ibu ya? Kalau masih ingat, dulu saya pernah menjelaskan mengenai Google Form, Bu. Itu hanya 1. Nah, ini kita kasih 4. Kalau Paket dengan hemat saya ya Bu dulu. ya. Kapan ada pelatihan lagi, Bu? Nah, itu Pak Heri kapan, Pak? Loh, ini bukannya pelatihan ini. Sekarang pelatihan semuanya online, Bu. Sebenarnya kita kemarin menawarkan online. Kemarin kami menawarkan pelatihan online, Bu, karena memang dengan kondisi Kalau saat online ini, kurang. Kalau Ya. online susah, Bu. Ini suaranya kurang. Iya, iya. Kadang-kadang jelas hilang. ya, ya. Betul. Kalau online kurang mesra ya, Bu ya. Jadi enakan Iya. ketemu langsung ya, Bu. Nah, itu nggak ada ruginya, Bu. Doakan saja Bu, moga-moga pandemiknya Ya. selesai, kita bisa Ya, mengadakan amin. onsite. Nanti mungkin dengan ketemu lagi dengan saya, Pak Heri, Pak Su, juga teman-teman mahasiswa nih, ada Alif dan Nadira. Jadi kalau dulu dengan saya cuma memberikan Google Form, Bu. Di buku ini kita kasih 4. Ada Google Classroom, Google Meet, Google Drive, dan Google Form. Jadi insya Allah buku ini bisa membantu aktivitas keseharian Bapak Ibu yang memang mengurus sekolah. Seperti itu. Mangga Ibu, ada lagi? Suaranya hilang lagi. Hilang lagi ya? Memang nggak apa-apa Bu, nanti saya kasih rekaman videonya aja. Nanti saya kasih rekaman videonya supaya nanti bisa mereview lagi kira-kira area-area mana yang masih kurang dan ingin ditambahkan. Atau mau kurang halaman gitu, mau 100 biar genap, apa enggak Bu? Kita terbuka. Oke, Bapak-bapak, Pak Heri dan Pak Su, ada lagi yang ditambahkan Kak? Udah sih kayaknya kalau Sudah ya. Dari Ibu-Ibu Iga, ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan Bu sebelum saya tutup sesi kali ini? Ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Ya, nanti aja Bu, mungkin setelah saya lihat ulang ya, yang nanti sama Ibu dikirim dulu, saya lihat ulang. Boleh? Baru nanti saya komunikasikan dengan Ibu. Boleh. Soalnya kalau ini putus-putus ya Bu ya? ya putus-putus sama banyak back sound-nya. Iya, betul. lewat. Iya Bu. Oke, Ibu sebelum saya sudahi, izin saya foto boleh Bu? Gimana? Kita foto bareng ya? Foto bareng? Iya. Kalau foto langsung pada ngumpul kayaknya nih. Sebentar, saya pilih dulu ininya yang share screen. Oke, saya foto ya Bapak Ibu, Pak Su, Pak Heri. Siap ya? Ya. Alif, Nadira. 1, 2, 3. Oke, ya, rasanya sudah selesai diskusi kita kali ini, Bapak Ibu. Izinkan saya tutup diskusi kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Mukhlisin dan kawan-kawan dari teman-teman IGRA. Terima kasih Pak Heri. Mohon maaf kalau Sama-sama Bu. Terima kasih Nadira dan Alif sudah membantu kami di sini. Dengan ini saya akhiri Bu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih Ibu. Ya. Izin live ya. Terima kasih. Enggak.